Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-6. Saya mengajak kita membaca bagian ini bagian cukup banyak. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Saya membacakan ayat pertama, saudara membaca ayat 2, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-29. Daniel pasal 6, saya memulai ayat yang pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas, ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?"
Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh orang Persia itu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sangat rindu untuk dibuat menjadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang menghidupi kehidupan yang tidak bercacat. Kami datang kepadamu bukan sebagai orang yang sempurna ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segala cacat dan celah kami. Tapi justru itulah kami memohon kepadamu untuk memberi belas kasihan kepada kami. Kasihanilah kami dan ubahkanlah kehidupan kami. Begitu banyak dosa kami, kiranya Tuhan rela mengampuni. Begitu banyak kegagalan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan rela menopang kami. Dan biarlah di dalam pengampunan-Mu, kami menemukan ada Allah yang kami takuti, sebab di dalam pengampunan-Mu ada belas kasihan, dan di dalam belas kasihan ada ketakutan akan Tuhan yang kami miliki oleh karena belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau ditakuti oleh orang, karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk menghidupi kehidupan seperti Daniel, menjadi saksi meskipun kami sangat lemah dan jauh lebih rusak dari dia. Namun kami ingin mempunyai kehidupan bersaksi, sebab penebusan yang Kau berikan di dalam Kristus, itulah yang memampukan kami untuk bersaksi. Tuhan, biarlah firman-Mu pada sore hari ini disampaikan dengan penuh kuasa oleh hamba-Mu yang lemah dan hina ini, sehingga kami yang mendengar firman-Mu dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang bersaksi, seperti Daniel bersaksi tentang Tuhannya. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah Nebukadnezar punya keturunan hancur, dan Belsyazar raja terakhir dari dinasti Nebukadnezar mati, maka berikutnya kerajaan yang di dalamnya ada Daniel sekarang dipimpin oleh Persia. Nah, Persia dipimpin oleh Koresh, Cyrus the Great. Nah, Koresh tidak mengangkat orang-orang sembarangan. Dia mengangkat orang-orang yang sangat-sangat terpercaya untuk menjadi wakilnya. Nah, kelebihan dari Koresh dibandingkan dari Nebukadnezar adalah Koresh kirim semua orang kembali ke daerah masing-masing dan membangun daerah masing-masing sebagai bagian dari Persia. Ini merupakan satu konsep yang nanti diadopsi oleh Kekaisaran Romawi. Babel tidak demikian. Babel mirip dengan kekaisaran kuno. Mereka tidak mengerti bagaimana membangun kekaisaran di dalam cara yang efektif. Yang mereka tahu adalah kota Babel dan seluruh Babel harus dibangun jadi baik. Nah, ini adalah pikiran sempit yang membuat Babel tidak mungkin menjadi kerajaan besar seperti Persia menjadi kerajaan yang besar. Meskipun daerah Babel besar sekali cakupannya, namun dia tarik orang untuk membangun Babel. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di tanah Sinear di dalam kitab Kejadian. Mereka menolak untuk menyebar, mereka berkumpul dan membangun tempat di mana mereka berkumpul. Dan demikian juga dengan Babel di zaman Nebukadnezar. Mereka kumpulkan orang-orang terbaik untuk membangun tempat itu. Nah, begitu Koresh mengalahkan Babel, seluruh Persia mempunyai kebijakan yang berbeda. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan Babel yang berasal dari negara lain disuruh pulang, termasuk Israel.
Nah maka sebagian dari Israel disuruh pulang, tapi sebagian tetap tinggal. Ini ada di dalam tulisan dari kitab Nehemia dan juga sebelumnya di dalam kitab Ezra. Ada Ezra, kemudian ada Zerubabel yang kembali ke Yerusalem atas perintah dari Kores. Nah Kores kembalikan orang-orang, lalu dia mengangkat orang-orang bijak untuk menjadi pemimpin atas militer. Nah ini orang-orang bijak yang memang sudah punya sumbangsi militer. Nah jadi salah satu keahlian Kores adalah lihat dari pemimpin-pemimpin militernya, yang mana yang punya visi budaya, yang mana yang punya visi memerintah. Nah orang yang punya visi ini dia angkat. Nah maka di dalam catatan mengenai kekaisaran kerajaan Persia yang besar, salah satu penghargaan yang diberikan kepada Cyrus ini atau Kores ini mempunyai banyak tulisan yang diambil dari catatan arkeologis, termasuk ada silinder dari Kores yang menyatakan bagaimana dia mempunyai bijaksana untuk pilih orang di militernya, bukan berdasarkan favoritisme, tapi berdasarkan kemampuan. Nah dia angkat seorang bernama Gubaru. Inilah orang yang pertama memerintah di Babel di bawah pemerintahan Persia. Gubaru tidak tercatat di Daniel, di kitab ini. Tapi di kitab ini dicatat seorang namanya Darius. Apakah ada pertentangan? Tidak. Karena orang Israel akan menyebut pemimpin Persia dengan sebutan Darius. Nah jadi Darius tidak merujuk kepada Darius Kaisar atau Raja Persia. Tapi Darius di sini merujuk kepada raja yang memimpin di dalam kerajaan Daniel. Kerajaan Babel yang di dalam sejarah dicatat dengan nama Gubaru. Nah di sini Darius disebut orang Media. Nah seluruh Darius di dalam sejarah itu orang Persia. Media Persia waktu itu satu, tapi tidak pernah ada pemimpin menjadi Raja Persia yang berasal dari Media. Kalau begitu seluruh Darius, termasuk raja terakhir Persia namanya Darius III yang dikalahkan oleh Alexander Agung. Semua itu orang Persia. Nah kenapa di sini ada Darius orang Media? Yang mana orang Media? Nah di dalam catatan sejarah, orang Media yang memerintah namanya adalah Gubaru. Seorang jenderal yang selain pintar pimpin militer, juga sangat-sangat peka di dalam menjadi pemimpin untuk membangun sebuah kerajaan. Nah jadi Darius di dalam kitab Daniel yang pasal yang ke-6 ini adalah Gubaru di dalam sejarah. Nah Gubaru ini sudah umur 60-an waktu dia memerintah, sama dengan Darius di dalam kitab Daniel. Gubaru adalah orang Media, sama dengan Darius di dalam kitab Daniel. Kenapa orang Media bisa memimpin? Karena ada pembagian kekuasaan dari Kores. Kamu memimpin meskipun kamu bukan orang dekat secara suku atau secara bangsa dengan saya. Nah maka Kores membuat satu kebijakan yang sangat penting, yaitu mengangkat orang berdasarkan merit, bukan berdasarkan kedekatan. Nah setelah Darius atau Gubaru dalam catatan sejarah menjadi raja di Babel, dia menerima kekuasaan sebagai raja. Ini dicatat di dalam ayat yang pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan. Menerima dari siapa? Tentu dari Kores. Kores yang angkat dia. Nah setelah dia menjadi pemimpin, hal pertama yang dia lakukan adalah mempertahankan orang-orang bijak di dalam zaman Babel. Termasuk salah satunya Daniel. Maka dia mengangkat 120 wakil raja. Dan mereka ini adalah orang-orang yang diangkat berdasarkan kemampuan. Nah maka sama dengan Kores, Darius juga mempunyai insting yang sama. Dia menghargai orang berdasarkan kualitas, bukan hanya berdasarkan kedekatan. Nah, ini akan membuat kesulitan bagi orang-orang yang ingin posisi, tapi tidak punya kemampuan. Terus bagaimana orang yang tidak punya kemampuan bisa punya posisi? Caranya ada dua. Yang pertama sikut saingan, yang kedua jilat pimpinan. Baik-baik sama pemimpin, menjilat dia, supaya apapun yang dia mau kita kasih perkataan mulut yang menyetujui. Saya mau negara ini dikelola seperti ini. Oh bagus Tuhan, yang kau pikirkan itu sangat bagus. Saya hormat sama engkau. Nah orang-orang seperti ini mengharap mereka bisa dapat posisi. Tapi Darius tidak peduli. Darius angkat orang by merit. Daniel punya karir terus naik. Kenapa bisa naik? Karena ini orang bijak. Loh tapi Darius, dia itu orang yang kurang dekat sama engkau loh. Dia orang yang tidak terlalu pintar untuk menjilat engkau. Tapi Darius mengatakan Daniel orang bagus. Saya akan percayakan dia. Maka Daniel diangkat dengan otoritas melebihi yang lain. Nah yang lain mulai iri. Bagaimana saya bisa menjadi orang utama? Sikut saingan.
Nah, mereka mulai cari cara untuk sikut Daniel. Bagaimana cara sikut Daniel? Ayo kita selidiki dia. Kita taruh mata kita baik-baik. Lihat hidup dia 24 jam. Nah, orang-orang ini menjadi CCTV untuk melihat kelemahan Daniel. Kira-kira dia lemah di mana ya? Saya mau saksikan. Kalau ketemu ada kesalahan, saya akan bongkar. Saya akan lapor kepada Darius supaya dia dihukum. Mereka terus tunggu, mereka terus lihat, mereka terus perhatikan Daniel. Nggak ada salahnya loh Daniel. Bayangkan ya, orang-orang ini kiri mata-mata. Daniel juga tahu dia diawasi. Jalan ke toko roti ada orang ikut. Begitu dia lihat, orang-orang pura-pura nggak lihat. Padahal orang ini mau catat, sudah siapkan buku hitam kesalahan-kesalahan Daniel. Daniel ke toko roti, bayar nggak ya? Atau jangan-jangan utang. Wah, sudah lihat, bayar. Oke, scratch that one out. Dia tidak pernah melanggar dalam hal belanja roti. Oh, mungkin dalam hal pekerjaan. Jadi waktu Daniel kerja juga diamati. Ternyata nggak ada salahnya loh. Saudara stres ya kalau hidup diamati orang terus. Bayangkan kalau kita hidup 24 jam di dalam pengawasan CCTV. Oke, jangan 24 jam. Ke kamar mandi ada CCTV itu mengerikan. Tapi kalau saudara harus diawasi, saudara harus perform dengan cara yang diamati, itu melelahkan. Karena saudara tidak sedang melakukan hal yang natural, saudara sedang pura-pura dan itu melelahkan. Nah, Daniel ternyata nggak perlu pura-pura. Dia memang bagus. Dia tidak pernah pura-pura perform, dia memang perform. Dia tidak pernah pura-pura rajin, dia memang rajin. Dia tidak pernah pura-pura baik, dia memang baik. Saudara, kita mesti percaya ya, di dalam masyarakat akan ada keadilan Tuhan. In the end akan terbukti. Orang rajin akan terbukti sumbangsinya di dalam masyarakat bahkan setelah dia mati. Orang yang pura-pura akan terbongkar pada akhirnya. Nah saudara, mari kita menjadi orang yang percaya pada kedaulatan Tuhan di dalam keadilannya. Jadilah orang yang mengerti bagaimana bersumbangsi dengan keseriusan kerja, bukan hanya demi menyenangkan pimpinan. Orang yang cuma tahu menyenangkan orang di atas, itu orang yang tidak ada gunanya. Nah, Daniel tidak punya cacat. Dia kerjakan pekerjaannya dengan setia, dan dia tidak pernah bersalah kepada Darius, dan tidak pernah bersalah kepada Tuhan. Seluruh tugas kenegaraan dia tangani dengan baik. Saudara, andaikan para profesional seperti ini ada di negara kita. Negara kita sudah maju bukan main. Kadang-kadang kita sangat sedih melihat orang-orang politik menempati jabatan yang harusnya dikerjakan oleh orang yang skillful di dalam bidang-bidang tertentu. Tapi kita tidak bisa berharap apa-apa. Karena orang diangkat karena kedekatan dengan pemimpin atau keberhutangan pemimpin. Waktu pemimpin kampanye dia tolong. Sekarang setelah terpilih, saya mesti tolong balik dia dong. Ini namanya saling menggaruk punggung. I scratch your back, you scratch mine. Jadi saya sudah ditolong, punggungnya digarukin. Sekarang giliran saya garuk punggung dia. Saya mau ada timbal balik. Nah saudara, dunia seperti ini dunia yang melelahkan sekali ya. Gereja Tuhan selalu harus jadi contoh. Gereja Tuhan mesti mempunyai keadilan di dalam memberikan peran kepada orang. Nah saudara, Daniel sangat setia. Dia begitu bertanggung jawab. Dan ini menjadi satu teladan untuk kita dapat menikmati negara yang baik. Bagaimana negara yang baik bisa terjadi? Kalau orang-orang yang ada di dalamnya, terutama orang-orang di dalam posisi penting, mempunyai kesadaran akan panggilan Tuhan dan menjalankan tugasnya dengan seefisien dan sebertanggung jawab mungkin. Nah, semua berusaha untuk kerja baik, maka negara itu akan maju. Saudara, kenapa ya banyak negara yang dipengaruhi protestantisme bisa maju di Eropa? Kalau saudara mengatakan, negara yang tidak dipengaruhi protestantisme juga maju, majunya beda. Salah satu perbedaan yang paling jelas adalah maju di dalam memanusiakan manusia. Maju tapi juga sambil memperhatikan keadilan. Maju secara teknologi, juga maju secara finansial, dan maju di dalam pemerataan pendapatan. Nah saudara, di dalam konsep dari kemajuan itu ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah tata kota dan tata pemerintahannya maju? Yang kedua adalah apakah ekonominya baik? Yang ketiga, apakah kesenjangannya diminimalisir atau tidak? Nah, bagaimana kesenjangan diminimalisir? Orang komunis akan mengatakan, kesenjangan diminimalisir dengan matikan yang kaya, ambil hartanya, lalu setelah itu jadi harta partai. Nah, ini namanya pemerataan. Tapi cara ini cara yang sangat merusak kemanusiaan. Lalu ada cara apa lagi untuk membuat pemerataan? Cara membuat pemerataan adalah cara untuk membuat semua orang punya sumbangsi, punya kewajiban, dan punya bagian yang sama di dalam negara. Jadi sama-sama berjuang,
sama-sama mendapatkan kesempatan, dan sama-sama bisa berhasil asal mempunyai ketekunan dan rajin yang sama. Nah, maka negara bisa maju karena orang diberikan kesempatan, orang diberikan perlakuan yang adil, orang tidak diajarkan dengki, orang diajarkan urus-urusan sendiri di dalam hal tanggung jawab, dan serahkan orang lain ke dalam tangan Tuhan. Gak usah iri, orang lain punya uang banyak, biarin. Saya tidak peduli bagaimana saya disandingkan dengan orang lain. Saya hanya peduli bagaimana tugas saya selesai. Nah, Daniel orang seperti ini. Nah, dia sangat sulit ditemukan kejahatannya. Akhirnya orang-orang mengatakan, kita cuma lihat kelemahan Daniel adalah dalam ibadah kepada Allahnya. Waduh, ini kalimat pujian tinggi sekali ya. Saya percaya ini salah satu pujian tertinggi yang diberikan kepada manusia. Dia tidak ada cacat kecuali ibadah kepada Allah. Loh, ibadah kepada Allah kok cacat? Ibadah kepada Allah itu cacat bagi orang dunia, bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, maka mereka menemukan, oh, ternyata cara untuk menghancurkan Daniel adalah dengan menjerat dia dalam hal rohani. Kalau kita bisa minta raja bikin aturan melarang doa, Daniel pasti kena, karena dia nggak pernah nggak berdoa. Akhirnya orang-orang ini dengan licik menjebak Darius. Mereka mengatakan, oh Raja Darius, saya punya usul untuk kerajaanmu makin kuat. Wah, Darius pasti senang. Ada usul apa ya? Engkau harus jadi raja yang selain mempunyai kuasa politik, juga harus punya kuasa agama. Ini yang disadari Nebukadnezar dulu. Ini yang disadari dia, maka dia bikin patung yang harus disembah. Oh begitu ya. Lalu aku bagaimana caranya? Supaya aku bisa menjadi penguasa. Aku gak mau ikut-ikut Babel. Babel sudah dihancurkan oleh Koresh. Sekarang saya di bawah Koresh. Saya mau pimpin Persia. Pimpin Babel di dalam cara Persia. Jangan suruh saya ikut-ikut Babel. Oh enggak. Saya enggak suruh kamu bikin patung. Itu mirip Nebukadnezar nanti. Tapi saya ingin engkau yang disembah. Nah saudara, di dalam Kekaisaran Romawi pernah ada yang disebut dengan Caesarolatri. Caesarolatri artinya ibadah kepada kaisar, menyembah kaisar. Kaisar adalah dewa selain dewa-dewa lain yang dimiliki. Nah, ini dipaksakan oleh seorang kaisar bernama Domitian di dalam seluruh daerah, terutama di Asia Minor. Karena Asia Minor banyak pemberontakan, mereka terus-menerus ada di dalam keadaan menolak Kekaisaran Romawi punya pemimpin. Maka kadang-kadang ada pemecahan kekuasaan. Kekuasaan pertama ada di daerah bernama Roma. Kekuasaan kedua ada di daerah bernama Bizantium yang kemudian menjadi Konstantinopel. Nah, Bizantium atau Konstantinopel menjadi perpanjangan tangan Romawi di Turki. Tanpa lakukan itu orang Turki bisa memberontak. Nah, maka supaya tidak memberontak bagaimana? Kaisar mewajibkan menyembah kaisar, menyembah the bust of Caesar. Patung kaisar dari dada ke atas. Itu namanya the bust of Caesar. Ini harus ditaruh di kuil. Lalu kamu harus menyembah kaisar selain menyembah berhalamu. Nah semua oke dengan ini. Karena mereka terbiasa politeisme kok. Oh ya oke, kami menyembah Zeus plus kaisar Domitian. Kami menyembah dewa kami plus di sebelahnya ada patung kaisar. Gak apa-apa. Tapi ada dua kelompok yang menolak. Kelompok pertama Yahudi. Yahudi bilang no. Di dalam sinagog tidak ada patung apapun. Apalagi patung manusia, nggak boleh. Ini dilarang di dalam hukum Taurat. Di dalam Keluaran 20 dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah. Kami tidak akan taruh patungnya kaisar. Lalu kaisar dengar ini dia marah. Saya mau perangi orang Yahudi. Tapi bendahara negara bikin hitung-hitungan. Tuan, Raja Domitian yang terhormat, perang itu bikin rugi. Kamu lebih pilih dapat kuasa tapi duit kurang, atau kuasa cincailah. Yang penting duit nambah, bisa pesta tiap hari. Domitian bilang yang penting pesta tiap hari. Akhirnya dibilang sudahlah jangan perang sama orang Yahudi, rugi. Menang sih menang, tapi banyak kosnya. Mesti bayar lagi tentara, mesti bayar lagi senjata, mesti bayar garnisun-garnisun itu. Oh pokoknya mahal, perang itu mahal. Wah karena perang mahal Domitian bilang oke, kita bikin aturan. Seluruh orang harus menyembah kaisar, kecuali orang Yahudi, asal orang Yahudi tidak boleh punya patung yang lain. Jadi kalau engkau punya patung, harus tambah patung kaisar. Kalau engkau tidak menyembah patung, gak apa-apa gak menyembah patung kaisar. Akhirnya orang Yahudi dibebaskan, gak usah menyembah patung kaisar. Tapi ada kelompok lain yang tidak menyembah, namanya Kristen. Orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, tapi orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kyrios. Yesus adalah Tuhan. Orang Yahudi mengatakan, nah orang Kristen bisa dijerat pasal penistaan kaisar. Ada orang Kristen tidak mau menyembah patung kaisar, tapi menyembah orang namanya Yesus.
Kaisar marah sekali. Maka penganiayaan besar dialami orang Kristen. Nah inilah yang menggerakkan Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Dengan sedih dia mengatakan, Tuhan tolonglah kami. Kami dibantai oleh orang-orang Romawi. Karena tidak mau menyembah patung kaisar. Nah ini yang terjadi ya. Jadi patung kaisar disembah supaya ada kestabilan politik. Selain politik dipimpin oleh kaisar, agama pun harus ada unsur kaisarnya. Nah ternyata sebelum Romawi, Persia sudah lakukan ini. Saudara kalau melihat Roma ini kalau di dalam skemanya Daniel ya, ada kerajaan Babel, Persia, Makedonia, ini yang umumnya orang tafsirkan. Ada kerajaan seperti singa, ini umumnya ditafsirkan sebagai Babel. Ada kerajaan yang seperti beruang bersandar kepada satu sisi. Dan dia makan begitu banyak daging. Nah ini umumnya dipahami sebagai Persia. Lalu ada kerajaan seperti macan tutul. Ini umumnya ditafsirkan Makedonia yang cepat bukan main. Lalu ada satu kerajaan besar yang mengambil seluruh traits dari kerajaan sebelumnya. Ini Romawi. Karena Romawi ambil kelebihan Babel, ambil kelebihan Persia, dan juga ambil kelebihan Makedonia. Romawi adalah kerajaan yang mensintesiskan seluruh kelebihan dari kerajaan sebelumnya. Nah saudara, ketika Roma melakukan itu, mungkin mereka belajar dari Persia. Persia melakukan apa? Menyembah raja. Nah salah satunya dilakukan Darius. Seluruh orang yang mau berdoa mesti sampaikan permohonan kepada raja. Jadi dalam nama raja, in the name of the king, saya meminta kepada dewa. Jadi bukan berarti berdoanya kepada raja ya. Tapi dalam nama raja, saya berdoa kepada dewa. Orang Yahudi mana mau begini. Kita pun dihina oleh orang Yahudi. Karena untuk berdoa kepada Allah kita pakai dalam nama Yesus. Manusia kok dipakai dalam nama. Tapi kita mengatakan dia bukan cuma manusia loh. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia juga Allah kami. Maka di dalam namanya kami berdoa kepada Bapa. Nah tapi orang Yahudi menolak ini. Nah saudara, waktu Raja Darius mengatakan, oke, saya tanda tangan. Semua orang kalau mau berdoa kepada dewa harus pakai nama saya. Akhirnya peraturan dibuat untuk menjerat Daniel. Ternyata kitab suci sudah membongkar kesalahan manusia. Manusia bobroknya seperti apa sudah dibongkar. Bikin peraturan untuk apa? Untuk meninggikan kelompok tertentu atau menghancurkan kelompok lain. Peraturan gak dibuat untuk keadilan. Saudara, saya sangat sedih kalau melihat begitu banyaknya peraturan bisa menyebar di negara ini. Mendadak undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan ini, peraturan itu. Dan banyak dari peraturan itu dibuat untuk menggolkan kehendak pribadi atau menghantam kelompok yang lain. Kenapa bikin peraturan ini? Supaya musuhku kalah. Ini sudah ada dari dulu. Orang-orang ini meminta raja bikin aturan untuk mematikan Daniel. Maka aturan diberikan, yaitu tidak boleh berdoa dalam nama dewa asing. Harus berdoa dalam nama raja. Mintalah kepada raja. Wah, raja sudah telanjur tanda tangan, sudah taruh cap dari kerajaan di dalam aturan ini. Tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Daniel, juga kita bisa dilihat di dalam kitab Esther. Nah maka saudara, karena tidak bisa dibatalkan terus bagaimana? Ya sudah harus jalan. Nah kesempatan mereka untuk jerat Daniel. Mereka tunggu-tunggu kapan Daniel berdoa. Dan ketika peraturan ini disosialisasikan, Daniel tidak ubah jadwal doanya. Dia tetap berdoa. Kenapa tetap berdoa? Karena dia adalah pendoa syafaat. Nah saudara, kenapa Daniel berdoa? Karena dia tahu ada peperangan. Yang dia lihat bukan cuma peperangan di bumi, tapi peperangan di balik peperangan di bumi. Ada Babel, ada Persia, ada raja-raja dunia sedang melawan dia yang adalah dari Tuhan. Raja yang diurapi oleh Tuhan sedang diserang oleh bangsa-bangsa lain. Ini yang Daniel lihat. Daniel sudah melihat ke depan tentang Sang Mesias. Akan ada raja yang diperkenan Tuhan, dibenci oleh raja-raja lain. Maka raja-raja lain akan dihakimi oleh Tuhan. Peperangan yang terjadi adalah peperangan antara si jahat dengan Tuhan. Tuhan dan si jahat berperang dan kerajaan di bumi mewujudkan peperangan ini. Maka hantaman demi hantaman terjadi karena di baliknya ada kuasa si jahat. Nah saudara, kalau kita mau berperang lawan orang yang kelihatan, gampang ya. Ya nggak terlalu gampang ya, kalau saudara nggak punya kekuatan tetap kalah. Tapi setidaknya kita tahu musuh ada di mana. Satu kali ada teman saya yang sangat sulit untuk tidur dalam gelap karena dia selalu diganggu oleh cerita-cerita hantu. Saya heran ya, orang ini penakut, teman saya ini penakut, tapi hobinya nonton film horor. Hobi nonton film horor. Kenapa? Karena penakut. Sudah penakut, kenapa nonton film horor? Yang nggak tahu ini kayak kecanduan. Seperti orang pemabuk kecanduan alkohol, mau berhenti nggak bisa. Aku setelah nonton film horor bisa sebulan ketakutan. Ya sudah jangan nonton, nggak bisa. Kalau nggak nonton gemetar.
Kalau nonton, ya gemetar juga. Senang nonton film horor. Nah, horor yang paling dia suka adalah horor yang berkait dengan roh-roh. Bukan yang gori ya. Bukan yang ada monster gigit orang. Tapi yang kerasukan-kerasukan. Exorcism dan lain-lain. Nah, dia nonton ini takut sekali. Nah, dia ini ya, laki-laki tapi ya suka film horor. Rasuk-rasukan dan setelah itu ketakutan. Nah, satu kali ketika kami sedang belajar, ini pengalaman saya masih SMA ya. Ketika kami sedang belajar, saya kelas 2 SMA itu dapat sekolah siang. Saya nggak tahu saudara ada yang pengalaman sekolah siang nggak? Saya pengalaman sekolah siang. Sekolah siang itu menderita bukan main. Karena jam 1 baru masuk, kemudian jam setengah 6 pulang. Sudah pulang kok sudah gelap gini ya, nggak bisa main, nggak bisa apa. Kemudian jadwal main bola semua rusak. Gitu ya, yang diperhatikan itu. Nah, satu kali sudah kelas terakhir. Kemudian mendung, gelap sekali. Lalu ada teman saya ini ternyata baru nonton film horor, dia ketakutan. Saya tanya, kenapa lu? Takut. Kenapa takut? Ya baru nonton film horor. Yang kerasukan-kerasukan itu, iya. Terus kenapa? Ya nggak tahu, ini kayaknya suasana-suasana seperti setan mau datang. Saya bilang, enggak lah, masa suasana gini, setan datang. Saya sih menunjukkan keberanian tapi sedikit dipengaruhi oleh ceritanya. Dia mengatakan, momen gini ya, mendadak bisa ada orang teriak kerasukan. Saya bilang, mana bisa? Selesai saya bilang mana bisa, ada satu orang tiba-tiba, wow! Wah, saya kaget setengah mati. Wow, saya kaget bukan main. Lalu guru juga kaget. Siapa itu? Ternyata ada teman saya di depan ketiduran. Ketiduran mimpi tiba-tiba teriak, dia kaget. Waduh, sore pun ketiduran dia. Nah, saya mengatakan, wah ternyata cuma orang ketiduran. Kenapa sih kamu begitu takut? Dia mengatakan, yang bikin film ini menakutkan adalah musuhnya nggak kelihatan. Kita nggak tahu ada di mana. Tiba-tiba dia sudah merusak hidup kita dari dalam. Saya pikir-pikir lagi, iya juga ya. Musuhnya nggak kelihatan itu menakutkan. Tapi ini adalah gambaran tentang si jahat. Si jahat begitu menakutkan karena nggak ketahuan. Kita tidak tahu kapan dia mulai bekerja. Kita tidak tahu apa yang dia kerjakan. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah saudara, waktu pekerjaan setan kelihatan, biasanya sudah terlambat. Ada satu ucapan yang unik ya, tentang ada satu pasukan namanya SAS, pasukan spesial dari Inggris. Mereka sering melakukan special ops dan katanya kalau sudah kelihatan berarti sudah menang gitu ya. Maksudnya mereka sudah menang. Jadi kalau ada kelompok teroris mau diserang oleh mau ditanggulangi oleh SAS ini, mereka akan diam-diam masuk, mereka akan melakukan infiltrasi dan biasanya tidak terdeteksi. Kalau sudah terdeteksi sudah terlambat. Begitu kelihatan berarti semua sudah dilumpuhkan. Nah, banyak cerita-cerita tentang ini, saya juga nggak tahu kebenarannya ya. Karena cerita ini katanya nggak keluar. Tapi kok bisa keluar? Entah bohong atau ada yang bocor, saya nggak tahu. Tapi katanya ketika membebaskan kalau orang ditangkap itu apa? Penyanderaan, situasi hostage. Lalu tim dari Special Force Inggris ini, SAS yang diturunkan. SAS singkatan dari apa ya? Special, nggak tahu lah. Pokoknya SAS, nggak usah tambah A lagi, itu jadi Sasa. Nah saudara, SAS ini datang. Kemudian ketika kepala teroris lihat, oh ada tentara, ada pasukan datang, itu sudah terlambat. Begitu dia katakan serang, sudah nggak ada anak buahnya. Semua sudah ditangkap, dilumpuhkan atau dimatikan. Jadi ketika mereka kelihatan, udah terlambat. Jarang mereka kelihatan ketangkep, ketahuan, ayo kita serang. Biasanya kalau mereka menunjukkan diri berarti mereka sudah menang. Nah ini agak mirip setan. Saya nggak bilang SAS itu setan ya. Nanti orang Inggris bisa marah. Masa pasukan My Special Force kamu bilang setan. Berarti SAS setan adalah setan, bukan. Nah, tapi setan seperti itu, begitu dia kelihatan pekerjaannya, it's already too late. Kalau begitu bagaimana mewaspadai dia? Dengan doa. Kenapa mesti berdoa? Karena kalau nggak berdoa nggak bisa. Saudara nggak tahu dia menyerang di mana. Saudara nggak tahu apa yang dia lakukan. Saudara tidak tahu dia sedang menunggangi pekerjaan Tuhan yang mana. Kita sangat-sangat terjepit. Maka kalau saudara tahu pekerjaan setan, saudara nggak mungkin nggak berdoa. Daniel adalah orang yang mempunyai visi sorga. Dia sering melihat mimpi, menafsir mimpi. Dan dia bukan cuma lihat visi sorga, dia juga lihat visi dari musuh Tuhan. Musuh Tuhan punya keahlian menyerang yang begitu tinggi. Itulah sebabnya orang bijak akan berdoa karena dia kenal pekerjaan setan. Martin Luther katakan kalimat kutipan yang bagus sekali. Dia mengatakan setan adalah musuh yang sangat-sangat dekat dengan kamu. Tapi kamu gak tahu. Setan adalah your closest ally. Ngeri ya. Teman paling dekat namanya setan. Bukan margatan. Setan. Tapi setan si iblis ini. Itu teman dekatmu kata Martin Luther.
Waduh, saya baca ini kaget. Masa setan teman dekat? Karena dia dekat kamu kok. Kalau saudara bilang, wah hati-hati loh, ada setan di sini, ada setan di sana. Salah, dia dekat kamu. Dia sedang bujuk kamu. Dia sedang jadi teman dekatmu. Dia mungkin jadi penasehatmu yang paling dekat di hatimu. Ketika saudara dilanggar oleh sesama orang Kristen, dialah teman dekatmu yang menghibur engkau. Pak Jimmy itu ya kalau khotbah, sindir-sindir orang kan. Kamu sadar gak kalau kamu yang disindir? Ya juga ya. Pak Jimmy kemarin khotbah ini pas loh, saya lagi alami. Wah, Pak Jimmy kok tahu dosa saya? Lalu iblis mulai ngomong lagi. Pak Jimmy kan gak pernah tahu tanpa informasi. Kamu cerita ke siapa ya? Waduh, saya cerita ke Pak Judika, contoh ya. Wah, Pak Judika, jadi ternyata gak semua hamba Tuhan itu bisa simpan rahasia ya. Oh, jadi Pak Judika bocorkan rahasia saya. Lalu orang itu mulai benci Pak Judika, mulai benci Pak Jimmy, mulai benci GRI. Dan biasanya bencinya menyebar. Tiba-tiba Pak Tong juga kena getahnya. Benci Pak Tong, benci Jokowi, benci Prabowo. Semua dibenci. Loh kenapa bisa benci? Karena Pak Jimmy pernah khotbah begini. Loh kok kamu bisa mengaitkan ini dengan benci Pak Judika? Karena pasti dari Pak Judika. Pasti itu dari mana? Ya dari mana ya pasti. Pak Jimmy kok bisa tahu? Mungkin Pak Jimmy nggak tahu, cuma dia lagi khotbah hal yang netral, tapi kamu yang kena. Nah kenapa kamu bisa terpengaruh, terprovokasi begini? Karena ada setan. Setan adalah your closest ally, kata Martin Luther. Dia pura-pura di dekat kamu, jadi dia dekat untuk bisik apa-apa ke dalam telinga kita. Dia adalah bapa segala desain dusta, bukan cuma bapa pembohong. Dia adalah bapa yang pintar merancang kebohongan yang sifatnya masif dan terstruktur. Nah maka saudara ketika iblis menggoda, Martin Luther mengatakan dia akan menjadi teman dekatmu yang tidak engkau sadari. Biasanya begitu kita mengatakan, wah ini ada setan, sudah terlambat. Nah saya ada contoh satu lagi untuk menggambarkan triknya setan. Selain pakai SAS, juga pakai singa. SAS, singa ala Singapura, saya nggak tahu apa lagi. Nah saudara, singa juga begitu. Di dalam padang rumput di Afrika, singa biasanya berburu berkelompok dan biasanya yang berburu itu perempuan. Karena jantan itu males. Dia cuma lari-lari kalau pas dekat dengan kerbau Afrika baru dia ikut gigit. Tapi biasanya yang betina yang berburu. Dan cara berburunya unik. Singa itu akan selalu perhatikan arah angin. Dia akan menyerang binatang dari arah angin yang berlawanan. Supaya baunya ketiup menjauh dari korbannya. Karena singa bau. Saya kurang tahu ya, saya jarang bergaul dekat singa untuk cium-cium baunya kayak apa. Biasanya sih agak jauh sudah lihat singa pasti udah gemetar. Nah singa itu baunya bisa terdeteksi misalnya oleh rusa. Begitu rusa cium, lion langsung dia lari. Dan singa kehabisan energi untuk kejar, dia malas kejar. Maka caranya bagaimana? Nah ada kelompok singa yang akan sembunyi di rumput. Dia akan mengintai begini dan itu melawan arah angin. Lalu ada temannya yang sengaja menyerang dari arah angin supaya baunya kecium. Nah begitu dia menyerang, dia pura-pura mau menyerang, binatang sudah cium. Oh ada singa. Maka binatang akan lari ke arah yang berlawanan dengan angin. Karena dia sudah cium bau singa yang datang dari searah angin. Nah jadi bau singa itu kecium, dia lari berlawanan arah angin. Dan waktu dia lari dia sudah akan jatuh ke perangkap karena ada singa yang sudah menunggu. Maka sama, begitu ada rusa lihat seekor singa, sudah terlambat. Karena singanya kelihatan, dia lari dan ternyata masuk jebakan. Nah maka Martin Luther mengatakan iblis adalah your closest ally. Dan begitu tipu dayanya terbongkar, sudah terlambat. Engkau sudah digenggam oleh dia. Ngeri ya? Wah kalau ngeri gini gimana cara lawan iblis? Martin Luther mengatakan yang lebih pintar dari iblis cuma satu, yaitu Tuhan. Martin Luther pernah bilang begini, kalau aku jadi Tuhan ya, aku akan panggil iblis. Begitu dia datang saya jewer hidungnya. Saya nggak tahu gimana jewer hidung. Martin Luther kok pakai ilustrasi itu. Begitu iblis datang, saya jepit hidungnya, lalu saya pukul dia, saya hantam dia, dan saya usir dia. Itulah saya. Tapi ternyata Tuhan nggak begitu. Tuhan kalahkan iblis caranya bagaimana? Dengan mengutus anaknya menjadi manusia yang lemah. Menjadi orang lemah yang secara efektif menghancurkan pekerjaan setan. Jadi yang bisa menghancurkan pekerjaan setan cuma Tuhan. Kalau begitu bagaimana kita melawan pekerjaan setan? Hanya kalau kita berdoa. Nah mungkin pertanyaan saudara, Tuhan kalau mau hancurin setan, hancurin aja. Kenapa tunggu saya berdoa? Kenapa mesti aku berdoa? Saudara, peperangan yang kita alami adalah peperangan di dalam konteks di mana kita berelasi dan berpihak pada Tuhan. Kalau kita nggak berpihak pada Tuhan, nggak ada perang. Karena kita jadi temannya iblis. Kalau kita berpihak kepada Tuhan, baru terjadi peperangan. Nah bagaimana peperangan ini dialami? Peperangan ini harus dialami secara eksistensial. Ini peperanganku, bukan cuma peperangan Tuhan. Nah kalau ini peperanganku,
Dan Tuhan, aku mau di pihak engkau. Aku mau berperang di dalam engkau. Berarti saudara mesti take part. Ada bagian yang engkau harus lakukan. Apa bagianku ya? Bagian paling penting adalah doa. Kenapa doa? Supaya kalau saudara mengalahkan setan, saudara tahu yang mengalahkan itu Tuhan. Dan saudara makin bersyukur kepada dia, makin mengagumi dia, dan makin dekat dengan dia. Itu terjadi kalau saudara berdoa. Nah maka ketika sadar, oh aku lawan setan ya, dan setan pekerjaannya begitu mengerikan, kita mesti siap berdoa. Dan Daniel orang yang sadar hal ini, karena di dalam konteks Daniel, iblis menyatakan diri lewat serangan bangsa-bangsa kafir yang besar. Dan Daniel sudah lihat, setan pakai Nebukadnezar, setan pakai Babel, setan pakai Persia. Ini bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala. Dan mereka menghantam umat Tuhan. Dan Daniel berdoa, Tuhan tolong bebaskan kami. Tuhan kalahkanlah si jahat. Nah maka Daniel menghadapi perang literal. Benar-benar perang. Dan iblis ada di pihak yang menang. Iblis menghancurkan Israel. Bait suci dibakar oleh Nebukadnezar. Dan orang-orang Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Wah kalau begitu iblis sudah menang. Tapi dia terus berdoa. Tuhan engkau tidak mungkin kalah. Tuhan engkau tidak mungkin dikalahkan si jahat. Tuhan tolong nyatakan kemenanganmu. Dan Tuhan jawab. Tuhan mengatakan kepada Daniel. Daniel, aku menunggangi Babel. Oh begitu? Ya, aku akan bikin Nebukadnezar takut akan aku. Bagaimana caranya Tuhan? Dengan engkau menjadi saksi yang membuat Nebukadnezar kagum kepada Tuhanmu, yaitu aku. Nah jadi Tuhan mengatakan, yang kamu lihat menang bukan setan. Setan pikir dia menang, tapi Tuhan menunggangi itu. Tuhan mengubah kemenangan setan menjadi kemenangan milik Tuhan. Ini mirip dengan penyaliban. Seperti sang Mesias sudah kalah oleh pekerjaan si jahat, tapi Tuhan membalikannya untuk jadi kemenangan bagi semua manusia. Nah itu sebabnya ketika saudara membaca kitab suci, saudara akan menemukan hal yang menakjubkan ini. Tuhan adalah Allah yang lebih pintar dari setan. Maka Daniel berdoa dan Tuhan jawab, aku akan menghancurkan setan dengan mengambil kerajaan yang dia pakai. Jadi setan itu serba salah. Makanya jangan ikut dia lah, serba salah loh. Dia sudah menang pakai Nebukadnezar dan Babel. Tiba-tiba Nebukadnezar berseru, jangan ada orang yang menghina Allahnya Daniel. Wah setan gimana gak gigit jari ya lihat ini. Aku udah capek-capek kok Tuhan yang dapat nama ya. Nebukadnezar bilang, pokoknya aku takut kepada Allah, Raja Sorga yang lebih tinggi dari apapun. Bayangkan betapa marahnya setan dengar ini. Dia bilang, Nebukadnezar panggilan sayang. Lu kan alatku. Aku kan gerakan kamu untuk membunuh orang, menghancurkan Babel. Nah iblis itu pintar, selain marahin Nebukadnezar, dia juga akan mengadukan Nebukadnezar ke Tuhan. Itu cara iblis. Iblis kalau udah kalap dia pakai cara ini. Dia akan datang ke Tuhan, Tuhan mohon izin ketemu. Tuhan bilang, ada apa iblis? Itu loh ada Nebukadnezar, nakal banget loh itu. Nah ini tukang adu. Jadi kalau saudara bilang dia nakal, agak setan-setan saudara itu. Oh ini Nebukadnezar itu jahat loh Tuhan, jangan dibebaskan, hukum dia, hancurkan dia. Tuhan mengatakan tidak, dia alatku. Kenapa Tuhan jadikan dia alat? Untuk mengalahkan kamu. Jadi setan gigit jari lagi, jari dia udah habis. Saya gak tahu setan punya berapa jari, udah habis digigitin. Karena strategi dia ditunggangi terus oleh Tuhan. Dia pikir dia menang, ternyata kalah. Saya paling benci main catur sama sepupu saya. Sepupu saya ini lebih muda dari saya. Tapi dari kecil dia jago sekali main catur. Tiap kali main catur dia selalu bikin seolah-olah dia kalah. Dia selalu bikin biji catur dia lebih sedikit dari saya. Saya selalu, bisa dimakan, saya makan. Bisa begini. Tiba-tiba di tengah permainan dia bilang, 3 langkah mati. Kayak tukang catur pinggir jalan aja. 3 langkah mati. Saya bilang, mana bisa, coba. Benar 3 langkah saya mati. Saya kaget, kok bisa? Dia mengatakan, karena dari awal kamu sudah masuk ke jebakan saya. Nah saudara, iblis lakukan itu ke kita. Tapi Tuhan lakukan itu ke iblis. Hei manusia, kamu sudah jatuh dalam jebakan saya. Lalu Tuhan bilang, iblis, lu juga sama. Kok bisa? Karena jebakan yang kamu bikin untuk menjebak manusia, aku pakai untuk menjebak kamu. Nah maka Daniel lihat pekerjaan Tuhan seperti ini. Makanya dia berdoa. Saudara jangan tidak berdoa ya, musuhmu itu setan, jauh lebih kuat dari engkau. Dan jangan tidak berdoa, karena sekutumu itu Tuhan, dan dia jauh lebih kuat dari si jahat. Maka berdoalah. Tapi apakah berdoa gampang? Tidak. Begitu iblis tahu dia dikerjain, dia ditunggangi oleh pekerjaan Tuhan, dia dihancurkan, dan semua strateginya dibalikan untuk kehancuran dia. Dia mulai cari tahu di mana kekuatan ini. Dari mana Tuhan mau menghancurkan saya. Oh ternyata setelah dia selidiki bukan karena bijaksana manusia, bukan karena kekuatan manusia. Lalu kenapa dia gagal terus? Karena doa. Maka dia akan mulai menyerang orang-orang yang berdoa. Billy Graham pernah mengatakan strategi setan
itu yang paling bagus adalah ketika dia menyuruh kita menunda. Nah ini dari Billy Graham ya, bukan dari saya. Dikatakan ada rapat setan. Saya nggak tahu kok Billy Graham pernah tahu ya ada rapat setan. Apa dia diundang atau gimana? Ada rapat setan, lalu kemudian setan pemimpin, si iblis, sudah putus asa. Gimana sih cara jatuhin orang-orang Kristen? Lalu ada satu orang mengatakan, satu setan bukan satu orang. Satu setan mengatakan, bos ada ide nih. Apa idemu? Gimana kalau kita tindas mereka dengan peperangan? Ancam mereka, bunuh mereka. Lalu iblis bilang, lu kurang update ya. Jarang lihat internet ya, jarang lihat Instagram ya yang viral-viral. Coba lihat, orang Kristen makin ditindas, makin menyebar. Orang Kristen dibunuh, malah lebih banyak orang yang jadi Kristen. Yang lebih celaka yang bunuh orang Kristen, dirinya pun jadi Kristen. Kamu tahu saya pakai cara ini? Tahu nggak? Oh nggak tahu Tuhan. Tahu dong, harus pelajari sejarah. Di abad pertama aku pakai cara ini. Aku bunuh-bunuhin orang Kristen. Aku angkat hambaku yang setia namanya Saulus. Suruh dia bunuh-bunuh orang Kristen. Tuhan malah pakai dia jadi penginjil. Jadi stres saya. Jangan pakai cara itu. Oh oke. Maaf, saya kurang update. Ya jangan ngomong. Lain kali survei dulu. Research, baru bicara. Oke, maaf. Yang satu bilang, iblis, saya ada usul lagi yang kedua. Apa usulmu? Kita pakai ajaran sesat. Kalau penganiayaan gak bisa, pakai ajaran sesat. Kita bikin ajaran sesat kemana-mana sehingga gereja Tuhan bingung dengan ajaran sesat. Wah iblis makin stres, anak buahnya bodoh-bodoh begini. Kamu udah baca sejarah gereja belum? Belum, waktu itu males, bolos. Belajar dong sejarah gereja. Daftar ke STRI. Belajar sejarah gereja. Kamu tahu tidak? Gara-gara ada ajaran sesat, gereja bikin konsili. Setelah bikin konsili, mereka menegakkan ini ajaran benar. Saya makin susah menipu orang Kristen. Oh gitu ya, aduh. Maaf Tuhan. Saya lain kali ikut sejarah gereja dulu baru ngomong. Oke, lain kali belajar dulu baru ngomong. Nah ada ada setan yang ketiga angkat tangan. Tuhan iblis, aku ada ide. Apa idemu? Mari kita dorong orang Kristen untuk lebih rajin berdoa. Hah? Nggak salah lu? Iya. Kita dorong mereka untuk mempunyai komitmen doa, mau berlutut berjam-jam berdoa. Wah ini setan bidat. Kamu tuh setan, sadar dong. Gitu. Setan tidak suruh orang berdoa, tunggu Tuhan, aku belum selesai. Apa? Bagaimana usulmu? Saya usul kita suruh orang Kristen rajin berdoa, suruh orang Kristen berlutut, suruh orang Kristen punya komitmen doa. Tapi bilang ke mereka mulainya besok. Nah gitu caranya. Jadi bilang ke mereka mulainya besok. Wah bagus juga. Nah ini yang iblis lagi lakukan. Saya akan berdoa, saya akan sujud, tapi mulainya besok. Atau lebih tepat untuk konteks kita, minggu depan aja. Jangan Sabtu ini. Sabtu ini ada persekutuan doa loh, saudara tahu? Nanti iblis akan bilang ke saudara, ayo dong rajin berdoa, rajinlah. Tapi nggak usah Sabtu ini. Apalagi yang Sabtu ini yang khotbah adalah pas Vikaris Krisi. Seorang kepala sekolah. Biasanya kepala sekolah kalau khotbah jahat. Ini contoh aja ya, dia hadir nggak hari ini. Biasanya kepala sekolah kalau khotbah jahat, udahlah nanti minggu depannya aja, Sabtu depan pas orang lain yang khotbah. Nah iblis akan mulai menunda saudara. Nah jadi ini cara yang dipakai setan. Ayo rajin berdoa, ayo berlutut, ayo doa syafaat. Wah kok bisa begitu strateginya? Tapi jangan sekarang, besok aja. Dan besok kan akan jadi hari di mana saudara menunda satu hari lagi. Akhirnya orang Kristen gak berdoa. Begitu orang Kristen gak berdoa, Tuhan tidak bertindak bagi umatnya. Loh jadi Tuhan bertindak digerakkan oleh doa? Iya. Oh kalau gitu Tuhan tergantung kita. Tapi doa kita juga digerakkan oleh Tuhan. Jadi tetap Tuhan yang memulai. Nah maka saudara mari belajar berdoa. Daniel tahu, saya mesti berdoa supaya Tuhan tolong. Dan dia mulai berdoa. Dan ternyata Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia sudah mulai tahu, oh ternyata doa dijawab oleh Tuhan. Saudara banyak orang tidak mau berdoa karena tidak tahu kekuatannya doa. Tapi kalau saudara berdoa jangan minta hal kecil. Mintanya hal kecil terus. Tuhan, kok di pipi kiri ada jerawat lagi sih Tuhan? Tuhan aku percaya kuasa-Mu. Engkau sanggup meniadakan jerawat. Kau sudah ngapain doa kayak begitu? Lalu jerawat saudara malah nambah 3, saudara jadi ateis. Itu kan aneh sekali. Apakah kamu Kristen? Enggak, saya sekarang sudah ateis. Kenapa jadi ateis? Ada 3 jerawat. Aduh kecil begitu kok. Saudara jangan egois. Jangan doa untuk hal yang memaksa engkau. Melatih engkau jadi orang egois. Makin doa dikabulkan, apakah engkau jadi orang makin egois? Kalau iya ya Tuhan gak mau dengar doamu. Tapi kalau saudara mengatakan Tuhan kasihanilah umatmu, kasihanilah bangsa ini. Ini bangsa bodoh, bangsa jahat, bangsa tidak adil. Tuhan tolong supaya gereja Tuhan berseru. Saudara bersuara untuk menyatakan keadilan. Saudara doa seperti ini dengan tekun. Gak mungkin Tuhan gak dengar. Gak mungkin Tuhan abaikan. Nah Daniel sadar hal ini.
Maka dia makin giat berdoa. Dia 1 hari berdoa 3 kali dengan menghadap ke Yerusalem. Kenapa menghadap ke Yerusalem? Karena disitulah Tuhan mau dirinya dinyatakan. Kalau kita menghadap mana ya? Masa Yerusalem? Kalau kita hadap Kemayoran kali ya. Jendela dihadapkan ke Kemayoran atau ke Sunter, bukan. Terus kita hadapin jendela kemana? Kita hadapkan jendela hati kita ke Kristus. Karena dialah yang akan menyatukan kita dengan Bapa. Dia yang membawa kita kepada Allah. Allah mau ditemui di dalam Kristus. Maka kita tidak perlu pakai jendela-jendelaan. Kita pakai dalam nama Tuhan Yesus. Daniel ada sebelum Kristus inkarnasi. Maka dia harus menghadap Yerusalem. Disitulah tempat suci, yaitu bait suci pernah berdiri. Nah maka Daniel menghadap ke Yerusalem karena apa? Karena dia mau berdoa, Tuhan pulihkanlah Israel. Pulihkanlah umatmu, pulihkanlah baitmu, pulihkanlah muliamu, pulihkanlah hikmatmu, pulihkanlah Tauratmu, pulihkanlah umatmu, pulihkanlah imam-imammu, pulihkanlah kerajaanmu. Itu yang dia doakan tiap hari 3 kali. Dia terus doa. Dan iblis merasa saya makin didesak oleh karena ada orang seperti ini berdoa. Maka iblis pakai cara untuk membungkam Daniel. Saudara, biarlah kita berjuang lawan setan di dalam hal ini. Setan sudah tidak bisa lawan kita. Karena kita mau belajar hidup suci. Tapi dia bisa lawan kita untuk suruh kita berhenti berdoa. Saya berkali-kali menemukan dorongan untuk berhenti berdoa besar bukan main. Ketika saya berkomitmen tiap pagi mesti doa, tiap pagi mesti doa. Selalu akan muncul perkataan ngapain berdoa. Memang Tuhan dengar. Buktinya sudah lama berdoa tentang ini. Tuhan gak kabulkan. Lalu tiba-tiba hati jadi gelap sekali. Ini kesaksian yang saya alami ya. Tiba-tiba ada perasaan kecewa. Ada perasaan tidak mau lanjut. Tapi Tuhan masih beranugerah dengan mengatakan, hey kamu gak boleh dengar setan. Setan begitu dekat dengan kamu ya, dia your closest ally. Usir dia dulu. Maka saya selalu mengatakan, enyahlah engkau iblis, jangan ganggu saya. Maka kecewa dari doa, kecewa kepada Tuhan karena doa seperti tidak dijawab, itu saya enyahkan. Saya tahu Tuhan mendengar doa. Saya tahu pada waktunya Tuhan akan jawab. Dan inilah yang saya terus perjuangkan. Nah maka iblis lihat Daniel, dia mau hancurkan Daniel. Bagaimana cara hancurkan? Dengan suruh Daniel pilih doa atau nyawa. Doa atau kandang singa. Waduh ini pilihan sulit ya. Akhirnya peraturan raja dibuat dan raja lakukan promosi, sosialisasi. Mulai hari ini tidak boleh ada orang berdoa kepada dewa asing. Nah Daniel sudah dengar ini, dia nggak peduli. Dia tetap pergi ke rumahnya dan hadapkan jendela ke Yerusalem. Kenapa sih mesti hadapkan jendela ke Yerusalem? Kan yang penting hati. Sudah nggak usah hadapkan ke Yerusalem. Daniel tidak mau kompromi karena takut. Saudara, gereja Tuhan tidak boleh ambil keputusan karena takut. Haruskah gereja menyanyi sampai didengar orang keluar? Nggak harus. Tapi jangan ambil keputusan itu karena takut. Satu kali ketika kami sedang ibadah di Jatinangor ya. Waktu itu kami di Bandung ibadah di Jatinangor. Kemudian ada orang mengatakan kepada saya, tolong suruh jemaat nyanyinya pelan-pelan supaya gak kedengaran keluar. Karena kalau kedengaran keluar kurang bagus. Saya mengatakan mungkin ada saatnya kita nyanyi jangan terlalu keras. Tetapi bukan karena takut. Maka karena dikasih tahu itu saya justru mengatakan mari dengan suara keras kita memuji Tuhan. Yang kasih masukan sudah stres. Dia mengatakan lain kali saya gak ngomong. Begitu ngomong malah dibalikan. Saya mengatakan saya gak mau loh gereja Tuhan dilatih untuk bertindak karena takut. Perlukah nyanyi keras-keras? Mungkin gak perlu. Tapi jangan ambil keputusan itu karena takut. Out of fear. Karena itu tidak melatih kerohanian kita kok. Kalau sudah bilang Pak Jimmy berani, siapa bilang saya berani? Saya juga takut. Sudah kalau digerebek yang dikejarkan pengkhotbahnya, pemimpinnya. Lalu ditanya siapa pemimpinnya? Semua orang akan tunjuk saya. Mana yang bertanggung jawab? Saya. Jadi saya juga gak mau. Ngapain repot? Kalau mau aman ya saya bilang ke jemaat. Kali ini gak usah nyanyi langsung khotbah ya. Kita langsung khotbah aja. Yang penting nyanyi dalam hati. Nah itu paling aman. Tapi saya nggak mau melatih diri saya jadi penakut. Saya sudah berbakat penakut kok. Orang berbakat penakut jangan dilatih penakut. Nah saudara, anggap kita semua udah berbakat penakut. Jangan latih dirimu jadi penakut. Oh karena saya memang nggak berani pak orangnya. Justru karena engkau nggak berani. Jangan latih dirimu jadi penakut dong. Sudah ada bakat takut kok malah dipaksakan. Ada orang bakat gemuk ya jangan makan daging babi dengan lemaknya terus dong. Nah saudara mesti tahan diri. Kenapa? Karena ada bakat gemuk. Jangan dipancing supaya jadi gemuk. Ada bakat takut. Jangan dipancing supaya engkau jadi penakut. Jadilah orang yang mematikan rasa takutmu. Nah itu yang saya coba lakukan. Bukan karena sok berani. Bukan karena saya punya mental juara atau apapun. Bukan. Tapi saya tidak mau mengambil keputusan karena takut. Nah maka saudara Daniel juga sama. Dia tidak mau ambil keputusan karena takut. Haruskah menghadapi Yerusalem? Mungkin tidak. Tapi aku tidak mau membatalkan ini karena takut. Out of fear. Oh jadi kamu sengaja mau menantang? Bukan.
Cuma saya tidak mau mengubah apa-apa karena takut. Ini sesuatu yang akan memberi makan rasa penakut saya. Nah maka Daniel tetap berdoa dengan jendela menghadap Yerusalem. Dan orang bisa punya bukti mengatakan, ayo saksi-saksi kumpulkan. Nah ini orang-orang jahat, saingan-saingan Daniel sudah kumpulkan seluruh RT, RW dan lurah. Seluruh orang-orang itu nongkrong di bawah jendelanya Daniel. Lihat ya, ada orang melanggar loh. Jadi mereka udah tahu kapan Daniel melanggar. Bentar lagi ya, 5 menit lagi. 3, 2, 1. Nah lihat, langsung kelihatan Daniel berdoa. Oh Tuhan Allahku. Nah berdoa sama Yehova Allahnya Israel. Ketangkep. Dan ada banyak saksi. Langsung diadukan ke raja. Raja, ada pelanggaran. Dan ini orang-orang jahat ya. Raja Darius sudah tahu. Karena mereka pakai kata-kata licik. Tuanku raja, perintahmu bisa batal enggak ya? Ya jelas enggak. Termasuk perintah yang enggak boleh doa kepada dewa asingnya. Ya itu juga enggak bisa batal. Yakin? Yakin. Bener ya? Swear? Enggak boleh rubah? Iya enggak ubah. Oke, deal? Deal. Sekarang saya lapor ada orang melanggar. Siapa? Daniel. Begitu Raja Darius dengar Daniel, langsung dia tahu ini orang-orang iri, saya mau hancurkan mereka. Tapi dia nggak ada daya. Karena aturan sudah dibuat. Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Nah maka Daniel terpaksa ditangkap. Lalu Raja mengatakan kepada Daniel, Daniel, sanggupkah Allahmu membebaskan engkau? Doalah kepada dia ya. Saya juga akan puasa. Wah sampai Raja berpuasa loh. Maka Daniel ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Kemudian malam itu Raja Darius berpuasa. Doa puasa, udah kayak panitia kapin aja. Mau doa, Tuhan tolong Daniel. Oh Tuhannya Daniel, aku mau berdoa kepadamu. Ini Raja melanggar peraturan sendiri, doa ke dewa asing. Oh Tuhan kau dewa asing, enggak peduli. Pokoknya tolong Daniel, jangan sampai singa makan dia. Tuhan tolong bikin singa sakit perut, sakit gigi, atau apapun. Pokoknya jangan makan Daniel. Wah Raja ketakutan sekali karena dia sayang Daniel. Kenapa sayang Daniel? Karena Daniel pintar menjilat? Bukan, karena dia punya prestasi besar. Saudara kalau mencintai kualitas orang, saudara akan dijauhkan dari prinsip nepotisme. Pokoknya kalau dekat sama saya angkat. Jangan begitu. Saya sangat mengagumi Pak Stephen Tong karena dia terus pilih siapa yang ada kualitas itu harus naik. Saudara ada rekan-rekan saya yang sangat dekat dengan Pak Tong. Bukan karena mau menjilat ya, tapi memang dekat. Saya kenal beberapa yang sangat akrab. Kalau Pak Tong pergi kemana mereka akan damping, mereka ikut. Tapi mereka juga tidak tentu akan diminta oleh Pak Stephen Tong untuk khotbah di tempat-tempat penting misalnya. Kenapa tidak? Karena Pak Tong tidak melihat mereka punya anugerah dari Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi kan dekat sama Pak Tong, nggak peduli. Nah ini orang baik, orang bagus seperti itu. Nah Darius cinta Daniel. Karena Daniel dekat dengan Darius. Bukan karena Daniel orang berhikmat dan penting bagi kerajaannya. Dia sayang Daniel karena kualitasnya. Maka dia ingin Daniel selamat. Dan semalam-malaman dia berdoa. Pagi-pagi dia nggak tidur semalaman terus berdoa. Pagi-pagi dia dekati gua singa. Lalu dengan suara lemah. Dia rasa sudah nggak ada harapan. Dia dengar nggak ada suara. Singa-singa sepertinya sudah makan Daniel. Lalu dia tanya, Daniel, apakah Tuhan menolong engkau? Ada suara. Oh, ini tambahan sedikit dari saya. Oh, aduh yang jawab singa. Daniel, ya Raja. Loh masih hidup? Maaf Raja lagi ngobrol sebentar sama singa. Wah keren ya. Engkau diselamatkan ya. Aku baik-baik saja Raja. Tuhan sudah kirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa. Saudara ada hal yang unik dari tradisi Yahudi. Sedikit insight dari Second Temple Judaism. Dikatakan ada malaikat yang memang Tuhan utus untuk menolong manusia mengerjakan tugasnya. Menarik loh. Salah satu tugas manusia atau beberapa kali bersentuhan dengan binatang. Itu 2 kali terjadi. Yang pertama di Taman Eden. Yang kedua adalah waktu Nuh mengumpulkan binatang masuk bahtera. Nah di dalam tafsiran orang Yahudi, ini gak ada di Alkitab ya, ini tafsiran orang Yahudi. Dikatakan di dalam 2 peristiwa ini ada malaikat yang Tuhan utus untuk tolong manusia menjalankan tugasnya. Jadi Adam dan Hawa harus menamai binatang. Nah waktu itu binatang tidak menyerang Adam dan Hawa karena memang belum ada dosa. Tapi juga karena ada malaikat yang menolong. Jadi ketika Adam dan Hawa dekati buaya. Ini buaya ya, bukan ibu ayah. Buaya didekati oleh Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa mempelajari, atau Adam lah, belum ada Hawa mungkin ya. Adam mempelajari, kemudian Adam menamai. Gak pernah ada konflik. Karena meskipun belum ada dosa, tapi juga ada malaikat menyertai dalam tafsiran orang Yahudi. Nah yang lebih jelas adalah waktu Nuh suruh kumpulkan binatang-binatang masuk ke bahtera. Binatang disuruh masuk ke bahtera, ini sudah jatuh dalam dosa ya. Binatang yang memangsa sudah ada, binatang buas sudah ada. Lalu seluruh binatang
suruh masukkan ke dalam bahtera. Memang benar Alkitab mengatakan tanaman akan jadi makanan binatang. Tapi kata yang dipakai binatang itu binatang specifically herbivora. Bukan seluruh binatang makan daun. Banyak orang salah tafsir, berarti waktu itu singa makannya daun. Wah, singa suruh makan daun bisa stres mereka. Kayak anak saudara suruh makan bayam gitu, stres. Nah saudara, binatang buas kenapa bisa nurut sama Nuh? Karena Nuh punya tugas untuk bawa mereka ke bahtera. Dan malaikat tolong. Maka di dalam kasus Daniel, Tuhan kirim malaikat, berarti Tuhan menugaskan Daniel untuk menjinakkan singa. Daniel bukan cuma turun ke gua singa untuk dimakan, bukan saja tidak dimakan. Tapi Daniel turun ke gua singa untuk menjadi gambaran bahwa manusia harusnya berkuasa atas singa. Manusia nggak boleh kalah sama singa. Wah kalau gitu manusia lebih kuat dari singa. Harusnya bukan kuat secara bertarung ya. Saudara kalau sama singa pasti kalah lah. Tapi manusia punya kemampuan menjinakkan singa. Saudara bisa lihat ya, singa dijinakkan oleh manusia. Saya pernah lihat show di mana singa disuruh lompatin lingkaran. Singanya lompat. Meskipun sambil ngaum-ngaum. Tapi tetap taat. Lompatin lingkaran, lalu yang menjadi pelatihnya ditepuk tanganin. Lalu dia bilang lagi, singa loncat! Singanya loncat lagi. Dan biasanya singanya dipanggil pakai nama. Ini benar-benar gembala yang baik. Gembala yang baik. Singa-singa berbaring dekat dia. Wah keren ya. Lalu singa-singa dipanggil berdasarkan namanya. Ayo Leo, loncat! Loncat. Ayo singa, loncat! Loncat. Ayo Jimmy, loncat! Loncat. Nah singa-singa nurut sama dia. Manusia bisa menjinakkan singa seperti ini. Tapi sudah pernah lihat kebalikannya? Singa suruh manusia loncat. Singa bikin lingkaran api. Ayo manusia loncat. Lalu manusia bilang sabar dong sing. Gitu ya. Nggak ada. Singa punya kemampuan begitu besar tapi dimanfaatkan oleh manusia. Nah manusia harus menjinakkan semua binatang. Ini jadi gambaran langit dan bumi yang baru. Daniel bukan cuma terjun ke gua singa atau dimasukkan ke gua singa. Untuk menunjukkan kemampuan Tuhan membuat dia tidak dimakan. Tapi Daniel diturunkan ke gua singa sebagai show dari Tuhan untuk menunjukkan in the end pada akhirnya. Semua binatang buas akan ditaklukkan oleh manusia. Dan Daniel menjadi prototipenya. Dialah contoh orang di dalam kebangkitan menjinakkan binatang-binatang. Maka saudara gak bisa gambarkan situasi di gua singa. Daniel turun, kemudian singa mulutnya ditutup sama malaikat. Malaikat paksa singa tutup sampai singanya gitu ya. Enggak. Tapi yang terjadi di gua singa adalah Daniel menjadi penjinak singa. Itu yang dimaksudkan malaikat diutus untuk menutup mulut singa. Jadi saudara saya sedikit memberikan gambaran film Hollywood di sini ya. Begitu Daniel diturunkan, singa-singa lihat, lalu singa-singa mulai nunggu. Nunggu apa? Nunggu perintah dari Daniel. Sampai dia di gua singa, singanya mulai diperintah oleh Daniel. Singa, kamu ke sana. Nurut. Sana. Lapar ya? Tunggu ya, nanti ada makanan berikut. Mereka nggak lihat Daniel sebagai makanan. Mereka lihat Daniel sebagai their leader. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memang mau manusia menjadi pemimpin bagi binatang. Jadi peristiwa gua singa dalam tafsiran orang Yahudi bukan cuma pameran kemampuan Tuhan mencegah Daniel dimakan. Tapi ini adalah pameran kemampuan manusia di dalam anugerah Tuhan menaklukkan binatang. Nah maka saya senang khotbah dari Billy Graham di dalam bukunya ini ditulis ya. Billy Graham satu kali pernah berkhotbah waktu Daniel turun ke gua singa. Dia bukan cuma diam, dia berinteraksi dengan singa. Jadi gambaran yang menunjukkan Daniel menyendiri di pinggir gua. Singa-singa ngumpul liatin dia. Kemudian singa-singa mulai sikut-sikutan. Makan, lu dulu aja. Lalu ada malaikat bilang, no. Malaikat bilang, lu berani. Singa ketakutan. Lapar. Oke. Lapar. Enggak gitu. Billy Graham menafsirkan, begitu Daniel turun, singa-singa langsung tahu, we have a new leader. Wah ini keren sekali ya. Kami punya pemimpin baru. Kenapa pemimpin baru? Karena dia manusia. Manusia itu pemimpin kami. Enggak, manusia bisa dimakan. Bukan yang ini. Ini adalah contoh manusia di dalam kebangkitan. Kuasa kebangkitan manusia membuat manusia mampu menaklukkan seluruh binatang. Ini yang Tuhan mau kok. Tuhan mengatakan manusia penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan atas binatang di darat. Singa kan binatang darat. Singa pun harusnya takut sama manusia. Maka gambaran Billy Graham itu tepat sekali. Singa lihat Daniel turun, mereka langsung mengatakan, we have a new leader. Dan mereka tunggu perintah dari Daniel. Daniel mengatakan, yuk kiri, siap. Kanan, siap. Tidur, langsung tidur. Jadi Daniel jadi pemimpin singa di situ. Itu maksudnya Tuhan sudah kirim malaikat. Daniel tidak kredit itu ke dia. Aku ya raja, hebat loh. Ayo singa, aum. Kompak sama-sama, 1, 2, 3. Aum, gitu. Enggak. Daniel tidak memamerkan kemampuan dia. Dia mengatakan Tuhan, Tuhan sudah kirim malaikat
untuk membantu saya menyelesaikan tugas. Tugas apa? Tugas memimpin singa. Maka Darius langsung tahu, kalau orang ini bisa memimpin singa, maka dia bisa memimpin singa-singa di parlemen. Nah, ini bukan Inggris ya, singa parlemen. Dia bisa memimpin singa-singa di kerajaan. Waduh, berarti ini orang harus jadi pemimpin. Maka Darius langsung pikirkan Daniel jadi pemimpin. Karena dia pikir, lu bisa kuasai singa, lu bisa kuasai kerajaan. Nah, ini yang harusnya dilakukan manusia. Maka Daniel tidak takut sama tugas yang Tuhan berikan. Tugas disuruh tangani kerajaan, bisa. Tugas tangani singa, bisa. Kenapa bisa? Tuhan akan kirim malaikatnya. Kenapa Daniel bisa punya iman sebesar ini? Karena dia rajin doa. Maka ketika iblis mau Daniel mati di gua singa, iblis malah lihat Tuhan menunggangi rencana itu dengan memunculkan Daniel sebagai prototipe manusia yang menaklukkan binatang buas. Manusia harus berkuasa atas binatang-binatang di darat. Dan Daniel melakukan ini. Maka saudara sekalian, kuasa doa begitu besar. Mari rajin berdoa. Saya nggak mengatakan setelah doa saudara pergi ke kebun binatang, lalu terjun ke kandang singa. Saya nggak tanggung jawab kalau saudara jadi makanan singa ya. Tapi yang saya mau katakan adalah jika engkau rajin berdoa, dimanapun Tuhan menugaskan engkau, malaikatnya akan dikirim untuk menolong engkau. Saudara tidak kerja sendiri, saudara bekerja bersama dengan Tuhan. Tapi jangan jadi orang yang sombong, bergantung ke diri. Saudara, lawanmu setan terlalu kuat. Mari bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Mari berperang di dalam doa. Kiranya Tuhan memimpin kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang yang menikmati kemenangan di dalam Tuhan oleh karena kami berdoa kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang memberikan berkat kepada Daniel. Kami mau berkat yang sama Tuhan rela berikan kepada kami meskipun kami tidak layak. Biarlah kami menjadi orang yang tekun berdoa kepada Tuhan dan menikmati penyertaan Tuhan karena ketekunan kami berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.